Ini aren genjah yang katanya dulu penjual bibitnya dari Sulawesi ya. Ini kita tanam Juni 2019. Ini kita tanam di pinggir lahan. Ada 5 batang. Ya, waktu kita tanam itu bulan Juni 2019 kecil sekali bibit di polybag. Sekarang ini udah cukup besar ya. Ini memang dempet kemarin. Karena pada saat penanaman awal karena bibitnya kecil kita pikir jaraknya sudah cukup ya, ternyata terlalu rapat ya. Maunya tadi lebih jarak lagi tapi terlanjur. Nah, ini yang genjah perbedaannya. Tapi kalau ini sudah 6 tahun 7 tahun nih ya. Ini yang lokal ya, dan ini yang katanya bibit unggul, aren unggul. Ini kita tanam waktu itu dari polybag, kita tambah sedikit saja pupuk kandang di bawahnya dan sampai sekarang tidak ditambah apa-apa. Ini ijuknya udah banyak. Nah, ini ijuk, tanaman yang penghasil ijuk ya. Mungkin bagi anak-anak muda belum tahu ini ijuk itu sumbernya dari mana. Memang penggunaan ijuk juga sekarang udah jarang sekali. Kalau biasanya bisa buat sapu, buat atap untuk rumah-rumah adat zaman dulu ya. Nah, ini bisa diambil. Nah, ini pohon aren 20, 21, 22, 23 ya, 4 tahun ya. Kita tanam 2019 bulan Juni. Sekarang Maret 2023. Jadi 4 tahun kurang 3 bulan ya. Nah, 5 kita tanam kemarin dari bibit polybag, ternyata numbuh semuanya 5-5-nya. Nah, berbeda kalau kita lihat dari bentuknya juga berbeda ya dengan yang lokalan ya. Nah, yang lokalan tuh batangnya agak lebih kecil, dan ini udah 7 tahun atau 8 tahun ya. Nah, ini katanya kalau untuk produksinya keluar daripada lengannya itu atau tangan-tangannya itu, katanya umur antara 6 sampai 7 tahun, dan dia batangnya cenderung lebih pendek. Kita lihat nanti apakah sama dengan yang di sana itu. Kalau itu 7 atau 8 tahunan ya. Kalau biasanya berbuah tuh 10 sampai 12 tahun. Kalau ini 6 sampai 8 tahun. Mana kita lihat nanti. Ya, ini hanya sebagai pembatas ladang saja sih sebenarnya. Ini hanya uji coba aja kemarin apakah di daerah kita ini bisa tumbuh dengan normal, dan kita lihat ternyata kuat ya, cukup kuat, batang juga cukup besar. Padahal kita tidak menambah apa-apa. Memang ini tanaman hutan, sebenarnya tidak perlu ditambah apa-apa ya untuk perawatannya. Nah, memang benar kata orang tua zaman dulu, kalau di bahasa karonya lebih lama menanam daripada berbuah ya. Nah, ketika kita sudah melakukan penanaman, maka kita tidur pun di rumah, dia akan tumbuh terus. Tetapi memikirkan untuk menanamnya itu lama sekali, berpikir sampai 100 kali. Ternyata begitu ditancapkan saja ke tanah, tumbuh dengan bagus. Untuk daunnya sebagai janur kuning, daun mudanya. Untuk ininya sebagai sapu lidi ya, janur kuning ataupun menjadi bungkus ketupat. Nah, ketupat bisa,
Untuk janur kuning untuk acara adat juga bisa. Setelah tua tinggi dia nggak produktif lagi, batangnya juga bisa menjadi jembatan, bisa menjadi bahan lainnya, dan di dalamnya juga bisa diambil sagunya. Dan ini salah satu tanaman yang semuanya bisa dipergunakan ya. Kalau ini untuk sapu, nah ini juga untuk sapu, pengganti sapu lidi juga bisa nih. Nah jadi serba bisa dipergunakan nih pelepahnya nih untuk bangunan-bangunan yang enggak terlalu apa ya, misalnya pondok di di ladang gitu, di sawah bisa juga untuk atapnya. Dan untuk ini juga bisa menjadi pagar ya, pagar di ladang kita, ataupun pada saat pembibitan dulu itu sering dipergunakan orang tua itu sebagai pembatasnya. Kalau sekarang sudah diganti dengan mulsa plastik. Kalau dulu inilah dipergunakan untuk menghalau angin juga agar jangan terlalu kencang ke lahan kita. Sering juga dibuat menjadi ini menjadi pagarnya nih, daun beserta pelepahnya. Jadi disatukan dia, ditata rapi, baru dijepit pakai bambu. Ini yang dari katanya dari Sulawesi, kita tanam di Tanah Karo, Sumatera Utara. Ya untuk kedepannya kalau seperti sekarang ya, banyak sekali orang-orang yang suka dengan nira, apalagi dengan istilahnya tuak ya, bisa juga menjadi salah satu alternatif tanaman sampingan untuk penghasilan tambahan lah istilahnya. Posisi sekarang kurang lebih 4 tahun. Oke.